Kelakuan pendukung Rizik jadi senjata makan tuan. Rizik makin tenggelam. Ditulis oleh Dina Nur di siwar.com. Rizik Syihab sang imam besar tidak akan jadi apa-apa tanpa pendukungnya. Karena kekuatan masalah, Rizik berhasil menghantarkan Anies jadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Kalau masa tidak termakan orasi dan narasi si Rizik, tidak akan ada aksi demo berjilid-jilid yang katanya sampai mengumpulkan 7 juta umat. Jumlah yang pernah jadi kontroversi karena selalu dipertanyakan kebenarannya. Namun, akhirnya jumlah itu kita iakan saja. Karena bisa jadi masa Rizik termasuk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Hehehe. Toh, peserta reuninya makin lama semakin dikit. Dan hari ini jumlah masa pendukung Rizik jadi hal yang berbalik menampar muka Rizik dan gerombolannya. Ancaman dan gertakan memang jadi senjata utama Rizik dan gerombolannya. Dengan kata lain, kehaluan. Karena memang yang kita saksikan adalah kehaluan luar biasa dari Rizik CS. Dalam sidang minggu lalu, Rizik sempat mengancam jaksa penuntut umum bahwa para pendukungnya akan merasa tertantang dengan pernyataan jaksa yang menyebut predikat imam besar Rizik hanyalah isapan jempol. Dia pun memamerkan jumlah pendukungnya, menyebut angka juta-jutaan, mengancam bahwa jutaan pendukungnya akan menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat penentuan vonis pada hari ini. Novel Bamukmin juga ikutan menggertak dan mengancam, menyebut bahwa kehadiran massa pendukung Rizik di lokasi sidang adalah sebuah gerakan rakyat. Perkataan Novel ini juga didukung oleh beberapa poster yang beredar di medsos. Poster itu berisi ajakan dan kesiapan massa pendukung untuk hadir di sana. Salah satunya bisa dilihat di foto tulisan ini di atas. Akhirnya, massa memang hadir di area sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, bukannya jadi faktor yang mengendorse Rizik pada publik, jadi faktor yang menarik simpati publik. Malah sebaliknya, jadi senjata makan tuan. Yang pasti adalah dari segi jumlahnya. Kontra sekali dengan ancaman Rizik ke jaksa. Katanya jutaan, yang datang ada berapa? Ratusan. Kalau dihitung-hitung dari beberapa berita media, diperkirakan pendukung Rizik yang datang sekitar 300-an orang saja. Kalaupun mau digenapkan ke angka yang lebih besar, sebut saja 500-an. Berasa newampel ke arah Rizik dan Novel. Mana itu yang juta-jutaan? Apakah Rizik sudah ditinggalkan umat? Selain jumlah, kelakuan para pendukung Rizik ini pun jadi blunder, menguatkan berbagai pernyataan jaksa penuntut umum soal kelakuan Rizik sendiri yang katanya melakukan revolusi akhlak. Tapi, akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Pertama, bawa senjata tajam. Kebebasan berpendapat memang dijamin dalam undang-undang. Tentunya, hanya mengeluarkan pendapat. Kalau pendukung Rizik bawa senjata tajam ketika menghadiri sidang Rizik, maksudnya apa? Mau menyerang jaksa? Atau sudah siap bentrok dengan aparat? Bawa senjata tajam niatnya pasti buat melukai kan? Karena kalau diam saja, nggak macem-macem, pasti nggak bakal berurusan dengan aparat. Dilansir dari inews.id, para pengendara motor dan mobil yang diduga hendak ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperiksa oleh aparat kepolisian. Juga dari 200-an orang sudah diamankan oleh aparat. Akhirnya, ditemukan senjata tajam seperti pisau dan ketapel yang dibawa oleh beberapa pendukung Rizik. Kedua, massa pendukung Rizik radikal dan beringas. Massa yang memaksa mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya bentrok dengan aparat. Mereka pun melempari aparat dengan batu. Tidak hanya itu, mereka juga nekat menceburkan kendaraan milik salah satu polisi ke kali dekat Jalan Igusti Ngurah Rai. Tampak sekali bahwa massa Rizik ini berusaha memprovokasi aparat, memancing agar aparat bertindak keras. Tentunya, taktik ini sudah terbaca dan aparat tidak terpancing. Bentrokan memang terjadi, dan massa pun akhirnya bisa dipukul mundur. Ketiga, massa Rizik mengganggu transportasi publik. Seperti yang biasa terjadi saat ada demo, maka yang jadi korban adalah rakyat. Orang-orang yang mau bekerja mencari nafkah buat keluarganya yang punya urusan penting, bahkan yang sedang mengurus keluarganya yang sedang sakit. Kerusuhan yang ditimbulkan oleh kehadiran massa pendukung Rizik membuat akses di flyover Penggilingan ditutup. Sedangkan bis Transjakarta terpaksa menghentikan operasionalnya di 3 rute karena jalurnya tertutup. Dengan kelakuan minus seperti itu, Rizik masih berharap jutaan umat Islam di negara ini bersimpati pada dia. Siapa juga yang mau bersimpati dengan orang-orang yang sempat-sempatnya berdemo di hari kerja alias pengangguran? Mending kerja, cari nafkah. Apalagi situasi ekonomi masih kena dampak pandemi. Apakah Rizik bisa mensejahterakan umat? Bisa mendatangkan keuntungan bagi umat? Untung dan sejahtera dari mana? Dari keberingasan dan membawa senjata tajam. Itu sih nyari penyakit namanya. Senjata makan tuan.
Saking blundernya kelakuan masa pendukung Rizik ini, para netizen pun menjadikan video mereka sebagai lelucon. Seperti di bawah ini, itu lagu kebangsaan Uni Soviet ya, selalu dari kura-kura. Rizik divonis 4 tahun penjara, akhirnya menang telak dari hukuman Ahok. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Akhirnya perjalanan panjang selama setengah tahun kasus Rizik mulai dari kasus Megamendung, Petamburan, dan tes swab rumah sakit Umi menemui ending yang menurut saya lumayan, meskipun sedikit kurang puas. Jaksa sebelumnya menuntut Habib Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara. Tapi, hakim memberikan sedikit diskon, yang sebetulnya wajar tapi harusnya tak perlu. Mengingat Rizik ini sangat arogan dan juga meresahkan serta tingkahnya yang selalu merasa lebih tinggi derajatnya dari siapapun, termasuk presiden dan juga aparat penegak hukum. Rizik akhirnya divonis 4 tahun penjara. Rizik dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi hingga menimbulkan keonaran. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, kata Hakim Ketua Katwanto saat membacakan surat putusan. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, kata Hakim lagi. Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong karena Rizik dalam video yang diunggah YouTube Rumah Sakit Umi menyatakan dirinya sehat, padahal menurut Hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen. Hakim juga menyebut pernyataan Rizik, Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat yang menyatakan kondisi Rizik baik-baik saja, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Hakim, video yang dia siarkan oleh Rumah Sakit Umi masuk ke dalam kategori keonaran. Intinya, ada beberapa poin meringankan dan memberatkan bagi Rizik. Hal yang meringankan yaitu Rizik memiliki tanggungan keluarga, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatannya telah meresahkan masyarakat. Intinya 4 tahun penjara. Yes, ini sekaligus 2 kali lipatnya hukuman penjara yang menimpa Ahok. Karma berbalik kepadanya 2 kali lipat. Entah harus mengucapkan selamat atau turut bersedih atas vonis ini, tapi ini adalah tamparan yang lumayan keras buat Rizik. Meski kita tahu dia tidak akan jera apalagi kapok, mungkin tingkat kebenciannya akan makin besar. Orang seperti dia selalu keras kepala dan merasa tak pernah bersalah, orang lain yang bersalah. Di saat dia dihukum 4 tahun penjara, yang menurut dia pasti sangat lama, maka dia akan makin marah dan benci. Biarin aja deh, itu adalah buah dari karma yang dia tanam sendiri. Ucapan Ahok kembali bergema. Kalian pasti sudah tahu, Ahok buktikan satu persatu dipermalukan, termasuk Rizik yang mendapat ganjaran berkali lipat. Mungkin kalian juga tidak lupa dengan doa Rizik yang mengerikan itu. Beruntun bagai tembakan berondongan peluru mesin gun. Bikin susah hidupnya, seratkan hidupnya dan rezekinya. Jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya melawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, gak dapat keturunan anak yang soleh dan solihah, hidupnya gak berkah, hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari, doa jahat yang berbalik arah kepada dirinya bagai bumerang. Setidaknya beberapa tahun ke depan, negara ini sedikit lebih adem. Pilpres akan sedikit lebih damai tanpa provokasi dan hasutan dari mulut Rizik. Jawab besar hilang dan sirna. Tak bisa jualan agama untuk politisasi. Tak bisa jualan surga dan ancam pakai neraka. Begitu dia bebas, tak laku lagi buat jadi tukang promosi capres tertentu. Kasian banget sih. Lantas bagaimana dengan pendukungnya? Masa bodoh? Tuh ratusan orang diciduk karena bikin ulah. Ada yang bawa pisau dan ketapel, biarkan mereka meratapi nasib imam besarnya yang harus dipenjara 4 tahun. Kita nikmati saja mereka nangis mendengar vonis ini. Dulu, pendukung Ahok bersedih. Sekarang giliran pendukung Rizik yang bersedih. Kita enjoy aja mereka teriak pemerintah zalim dan otoriter. Kita tertawa saja melihat mereka teriak kriminalisasi ulama. Yang penting, 4 tahun. Bagaimana?